abdi maka al-abdu fi abdi akhi. Allah itu pasti bakal nolongin seorang hamba ketika hamba itu masih mau nolong saudaranya. Jadi kalau kita rajin nolong saudara, pertolongan Allah itu jadi gampang. Jangan pelit-pelit. Jadi kita lagi sibuk-sibuk banget manja. Kalau enggak mah hidup, ayo dibantu. Tapi ayo ya yang kembalikan bukan kejelekan. Ya, berkata lagi Nabi Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun. Tadi kan nanya sapi yang mau dimana? Dijawab oleh Allah. Innaha baqaratun. Itu sapi la dalulun. Ghairu mudallalah bil amal. Enggak ada cacatnya gara-gara kerja. Mulus. Tambah banyak. Biasanya kan sapi ada aja cacatnya, baretnya apa, hidung, mulus, kinclong, ya. Kalau mobil jalan keluar ini, ada baretnya. Ya, landalulun, tudirul awak yang mana pekerjaan itu ngebulak balik bumi. Apa dari ngebajak sawah, bukan yang tukang bajak sawah, cuma yang di rumah aja. Perawatannya terus ya. Saya ingat apa? Pacuan sapi itu di Madura atau adu domba itu nggak dipakai kerja, dijamuin, dimandiin. Itu mulus banget ya. Emang sapi kontes. Itu persis begitu. Nggak ada masalah lah. Bukan sapi yang tukang kebolak-balik bumi. Nggak jadi. Taklibuha izara'ah, itu dibulak-balik tanah. Izara'ah supaya bisa ditanemin sama apa namanya? Tumbuhan, padi, jagung, apa lagi? Tebu, macam-macam. Karena kan ada traktor, rumah pakai sapi. Wajiblah sifat galul. Tusirul apa itu jumlah sifatnya dapat galul. Dahilatin penyakit. Wala tasqil harsa, dan juga yang bukan nyiram tanaman. Jadi kalau dulu nyiram tanaman itu bawa sapi diangkat apa namanya embernya dan sapi yang jalan. Karena enak kan? Dia nyalain aja mesinnya, nah air keluar. Dulu mah kalau mau nyangkul sapi yang turun orang nggak bengek kalau 1 hektar. Macam hektar kan lumayan. Enggak, bisa sapi. Terus yang nyiram juga bukan yang begitu, bukan yang tukang kerja. Cuma sapi diurus-urus bang, pokoknya diperawat. Musallamatun yang diselamatkan minal uyubi dari berbagai macam cacat. Nggak ada patah kaki, nggak ada cacat apa namanya tanduknya jelek, masa sebelah nggak ada. Semuanya mulus kan. Bahasa akal dan juga nggak ada bekas kerja dari yang tadi. Baret nggak ada, mulus total. La syiyata fiha ghairu launiha, ditambah nama Allah ibarat tadi. Yang mana itu sapi nggak boleh di badannya warna yang lain, nggak boleh belah sedikit aja nggak boleh. Kan biasanya suka ada putih, sedikit atau hitam sini. Ini mah kuning dari kepala sampai ke itu. Seleksinya susah nyarinya kemana? Ya, bikin kerjaan sendiri itu kerjaan manis. Qalul ajita bil haqqi. Nah, kata Bani Israil apa? Al-anak sekarang jika kamu telah datang wahai Nabi Musa bil haqqi. Udah benar nih, udah komplit semua. Sapi setengah. Terus apa lagi? Warnanya emas, full total, nggak boleh ada cacat, bukan kerjaan, bukan tukang kerja, pokoknya yang diurus-urus ikannya. Harus ada
anta bil haqqi. Ya. Naqafat lil bayan atam faqalabuha fawajaduha. Ngomongnya itu Bani Israel naqafat lil bayan dengan jelas atam faqalabuha, begitu semua sifat sudah jelas faqalabuha. Mereka cari itu sapi mana ini. Pasar ini, kampung ini, terus fawajaduha, akhirnya mereka nemu. Gimana temunya? Indal fata, ada di seorang pemuda albari bikumihi, yang mana itu pemuda tukang apa orang yang taat bikumihi pada ibunya, anak soleh. Ditemuinya itu sapi perempuan di seorang pemuda yang soleh. Jadi ceritanya begini supaya ada tafsir yang lain. Itu pemuda punya bapak sama ibu, dua-duanya soleh. Bapaknya soleh, ibunya soleh. Bapaknya punya sapi satu, ya. Gak lama lahir tuh sapi perempuan. Bapaknya ngomong begini ke bininya, Dek atau udah Neng, nanti kalau abang udah nggak ada, ini anak sapi yang perempuan buat sintong ya, Ternyata itu anak sapi dilepas ke hutan sama bapaknya. Nggak lama bapaknya meninggal kejadian. Akhirnya itu anak jadi anak yatim. Gara-gara bapak ibunya soleh, ibunya juga mendidik anak jadi anak soleh. Apa kerjaan itu anak soleh? Kalau siang nyari kayu bakar, dari pagi pulang sore. Dan sore apa? Hasil kayu bakar dibagi 3 sama dia. Sepertiga buat emaknya, sepertiga buat dia, sepertiga lagi disodakoh. Itu saking solehnya. Ya kalau ngomong ini, para guru jadi istidlal ambil. Kalau pengen punya anak soleh, bapak emaknya dulu soleh. Nurun. Nah, kalau bapak abang tadi ngomong dia mama buat haramnya, buat makannya. Kalau dari yang bagus, kita netesnya juga bagus. Kering kan? Bapaknya supir, anaknya jadi supir lagi. Kuat, orang bapaknya juga supir. Bapaknya lurah, turun ke anak. Lurah lagi, nggak aneh. Atau bapaknya kiai turun jadi ya itu banyak begitu. Istilahnya ada bapak saya di rumah buat parasnya, bagaimana makannya. Kalau makan dari tukang tahu, kita dari tukang tahu itu tergantung orang. Kadang-kadang kita bapak punya di PNS dari mana? Oh, dulu kakek saya Manila, dulu kita berjamaah. Oh, ya betul kan kuat, ya. Apalagi istilah-istilah itu. Yang apa? Netes kan ada apa? Garam itu netesnya apa? Nah, itu sudah begitu tidak. Cuma diambil itu dari para guru, kalau kita punya anak soleh, kita diberi. Sebisa kita apa? Kita bisa baca Quran, saya masih dalam puasa, rajin. Saya masih dalam salawat, rajin. Supaya ada akar, ada bekas. Setiap amal pasti ada buahnya. Kalau istiqomah, kita istiqomah di satu pekerjaan, kira-kira dapat duit nggak? Dapat. Bangunan hebat, di arsitek. Mulai dari yang satu proyek, lama-lama juga istiqomah. Lama-lama apa? Terkenal dari arsitek. Ayo, bangun kan? Nah, ibadah juga begitu. Setiap ibadah pasti ada sirkunya, ada rahmat. Ada saya mah duha. Itu ada rahasianya. Saya kalau ngobrol sama orang lain, ada rahasia. Ibu kok punya anak hebat semua. Saya kalau lagi bikin berat kita ada sholawat, dan lagi sholat. Masing-masing cara ingin saya konakolin. Itu bapaknya bukan kiai.
tukang nyari bisa. Tapi dia ada rasa mahabbah ke kiai. Dan kayak anak muda ini setiap pulang nyari ikan dibagi. Ini buat kiai ini, saya minta doanya supaya anak saya jadi soleh. Masing-masing amal sekuat banget. Itu yang disebut orang Jawa tirakat tolikoh, jalan ke Allah. Pasti ada rahasianya, yakin saya. Nggak mungkin kosongan itu. Setiap kasih saya pasti ada jalan suksesnya. Ya, ini anak soleh gara-gara bapak-bapaknya soleh. Ya, balik ke cerita tadi, ya. Cuma ini sapi, ya. Nanti dikasihnya kode gede, kata bapaknya, ya. Balik ke anak tadi, kalau siang dari kayu bakar, kasih kayu bakar dibagi tiga, buat emaknya, buat dia, sama buat saudara. Terus kalau malam ngapain? Dibagi tiga lagi waktunya. Sepertiga buat dia tidur, sepertiga buat ngurus emaknya, sepertiga buat ibadah ke Allah. Begitu udah dewasa, emaknya ngomong, "Tom, ini ada amanat wasiat dari bapak lu." Wasiat apa? Mau udah lama meninggal nih, Mak. Apa jawabannya? Belum dapat warisan sebenarnya ada loh, sapi di hutan. Gimana nangkepnya, Mak? Di hutan gimana jadi? Susah. Kata bapak lu, kalau pengen itu sapi datang, itu sumpah pakai nama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Wallahi bi Ibrahim wa Ishak wa Yakub. Kalau bahasanya begitu, demi Allah, dengan nama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu sapi datang baru langsung taat, nggak pakai nyamuk. Dilaksanain itu perintah mana? Dengan izin Allah itu sapi datang nyamperin lagi. Nah, ini yang kuat nih. Persis kayak sapi yang diminta sama Allah. Air udah disiapin itu sapi. Ya, akhirnya itu sapi datang. Ya karena ada susah, akhirnya ngobrol sama mana kan? Ini air nggak punya duit. Kita jual aja ya sapinya. Ada gimana sih? Berapa? 3 dinar. 3 dinar emas. Kalau sekarang emang 12 juta. Begitu jalan ke pasar, ketemu laki-laki. Tom, sini. Jangan dijual 3 dinar. Ini ibu-ibu mau 3 dinar, ngobrol aja dulu, udah tahu 3 dinar emang ngasih harga 3 dinar. Naikin 6 dinar. Nggak mau, kata emak 3. Terus kalau mau jadi dulu Pak. Pergi tuh ke emaknya, Mak. Itu ada orang ngomong katanya naikin, jangan 3 kan udah harus naikin. Tiba, kami puasa. Ketemu lagi yang baru. Jangan 6 dinar, 12 dah naikin. Gimana sih? Gak jelas ngejain dulu. Cepat ngejain duit nih. Maling duit. Udah suruh balik duit di tidak, udah anak soleh. Balik lagi ke emaknya, Mak. Kata orang yang tadi naikin 12, naik kita 12. Tapi karena mau kasih tahu ya, itu laki-laki sebenarnya malaikat Jibril. Berapa kali loh. Itu laki-laki malaikat Jibril ya. Nah, kalau ketemu dia lagi, kirim salam dari Mak. Masya Allah. Dikit aja begitu. Ada namanya wali ini. Ya, nanti kalau kata dia dijual berapa lu ikutin, kalau saya izin lagi. Ya. Akhirnya dia jalan benar ketemu lagi. Karena dia kasih tahu mana, lu jujur ya. Kata emak, nanti kalau ada yang beli, dihargain terserah aja Bel. Ya udah, ntar kalau ada yang beli ya, ini harga itu sapi seberat kulitnya. Jadi kulitnya bisa ada berapa? Ada 10 kilo, berarti seharga emas 10 kilo. Masya. Ada
ini kan. Kita kalau korban itu kulit sapi berapa kilo Pak? Wah. Kira-kira yang jadi kerupuk. Kalau jadi kerupuk enteng, jadi kerupuk. Ya. Atau ada yang bilang bulunya. Kalau satu bulu satu dinar, itu bulu itu berapa? Aduh. Gara-gara taat sama Allah, anaknya jadi soleh, taat sama emak jadi orang kaya. Ambil pelajaran dari sini, orang-orang yang taat sama orang tuanya hidupnya kalau orang susah pasti ditolong oleh Allah. Cuma kita punya apa? Kalau melayani orang, sering kan orang tua, baru lah. Ya. Jadi orang-orang yang taat sama orang tuanya dibahagiakan sama Allah di dunia sampai ke akhir. Ya. Pastarauha, akhirnya itu Bani Israil beli itu sapi. Bikin imiskiha dahaban, sepenuh kulit sapi itu emas. Allah. Jadi seberat kulitnya atau sebanyak bulunya dihargai berapa kilo itu? Sekarang kalau 1 gram sejuta itu ya kan sekilo udah 1 miliar kan? Kalau berat kan tebel jadi jadi 4 jadi kalau 20-30 kilo aja kayaknya. Waduh, kebayang ya. Kan korban ngumpulin aja kulit. Jadi kerupuk. Itu cerita tentang sapinya. Jadi si anak itu atas perintah Jibril lalu juga untuk Bani Israil, tapi seharga seberat kulitnya sapi. Bukan yang emas, ya, bukan sama perak, emas. Fadabahuha wa makadu yang alun. Kata Allah, kalau nemu kayak begitu sapinya, udah cepetan muslim. Tapi jawabannya pada saya cuma makadu yang alun. Mereka nggak buru-buru ngerjain, orang mahal banget. Nah, jadi masalah. Nanti kan gue bilang cukup nyembelih sapi, beres. Nah lagi nah batu jangan mahal banget. Ini kudu Jokowi itu loh. Kalau polisi bingung. Ini sarannya dulu potong sapi cuma, masya Allah harganya kira-kira ya. Paling satu paling mahal 100 juta itu mah kira-kira 30 miliar. Gimana? Kalau balik saya pusing. Gara-gara kerjaan sendiri. Ligalah utamanya karena mahal harganya. Gimana ini? Penasaran pengen tahu yang kebunnya siapa, tapi mahal banget syaratnya. Ya, mungkin dulu dan cuma ini, waduh, mahal juga, puluhan juta. Ya, ligalah utamanya. Nah, fil hadis dalam hadis Nabi, laudabahu ayyabakaratin kanat la'adzatu. Sebenarnya itu Bani Israil kalau mau motong sapi apa aja kanat kejadian. Cuma tadi saya bilang dia yang bikin kerjaan sendiri. Jangan suka nambah-nambah gitu. Kalau Allah udah bilang begitu, udah kerjain. Banyaknya udah gimana? Udah segitu udah. Jangan suka nambah. Walakin syaddadu ala anfusihim, tetapi mereka memperberat pada diri mereka sendiri. Halus yang mau, ya udah, fasyaddadallahu alaihim. Kok berarti enggak? Lu sih ngengkel, ngegaya. Dah, gua kasih berat aja itu. Sebenarnya itu sapi buat apa? Kita bayar yang tengok. Wa in qataltum nafsan, ketika kalian membunuh satu jiwa. Jadi kenapa itu satu dipotong? Gara-gara membunuh. Ketika ada seseorang yang membunuh, pada fi, maka terjadi permusuhan. Tadi nggak ada apa-apa, begitu ada pembunuhan, kampung nggak aman. Yang tadinya enak main, tapi pembunuhnya.
enggak. Jangan suka bikin aksi. Itu sendiri yang bikin masalah. Ya, jadi kalau mau jujur, fatakhasamtum wa tadafa'tum biha, gara-gara pembunuhan kalian bisa terjadi permusuhan. Ya, ingat abang saya, ya. Awas, jangan suka gampang langsung membunuh orang. Itu efeknya rusak. Kalau dia punya istri, istrinya jadi janda. Kalau jandanya punya anak, anaknya nggak ngurus. Itu baru segi duniawinya. Kalau hatinya dendam. Ini yang paling ngeri dendam. Kalau udah dendam bisa saling bunuh. Kalau udah saling bunuh nggak berhenti. Bunuh duluan, bunuh lagi. Dendam lagi lah. Terus aja begitu. Nggak ada habisnya. Gara-gara membunuh satu orang. Ya, kita ngeliat kita carok. Yang menang lawan 4 orang. Kita yang 4 orang benar nggak? Bunuhin. Ya, hanya benar. Kalau yang begitu udah jangan. Kalau kita ditolongin sama orang udah nggak doa sama Allah, ntar selesai lagi di akhirat lah. Repot di sini mah. Kalau polisi nyari duit mah, ya jangan. Gua ada kan. Udah kita doa sama Allah, ya Allah tolong selesai urusan saya. Dan gimana ya kan terserah Allah, kalau bisa dia terserah. Takhasamtum wa tadafa'tum. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kalau orang menyimpan sesuatu, nanti Allah mukhrijun yang bakal keluarin. Mudhirun menjelaskan ma kuntum taktumun, apa yang kamu rahasiakan. Apa kalau bahasa kita orang tua, sepintar-pintar tupai melompat pasti jatuh juga, atau sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti tercium juga.